Tadi kita sudah mengikuti bagaimana jalannya sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan DPD, di mana di dalamnya terdapat pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Kita akan bahas terkait dengan pidato yang sudah disampaikan, terutama mengenai bagaimana ide-ide ataupun tantangan dan harapan Indonesia selama setidaknya 1 tahun ke depan, karena nanti pidato kenegaraan akan dilengkapi juga dengan pembacaan nota keuangan di siang hari nanti pada pukul 2. Mas Fitra Faisal, ekonom Universitas Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif dari Next Policy, kembali lagi bergabung bersama kita. Mas Fitra, tadi kita sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh Presiden dalam pidato kenegaraan. Tentu saja detailnya akan bisa terbaca di dalam RAPBN atau pembacaan dari nota keuangan nanti. Nah, kalau dari beberapa kata kunci yang kita lihat di pidato tadi, yang menarik memang bagaimana Pak Jokowi menyebut mengenai ekonomi pandemi dan bagaimana agar bisa membajak momentum krisis ini agar menjadi potensi bagi Indonesia. Ini bahasa turunannya nanti bagaimana itu, Mas? Membajak krisis ini agar bisa menjadi potensi bagi Indonesia. Ya, menarik. Pak Jokowi tadi menggunakan kata-kata membajak, ya, artinya beliau memulai pidatonya dengan penuh semangat, ya. Jadi ada positivism di situ. Kalau kita lihat bagaimana cara membajak, nah kita disrupsi COVID-19 ini tentunya mengubah perilaku kita, dan kalau kita lihat dari beberapa pandangan ahli terkait dengan future of work misalnya, mereka melihat bahwa future of work yang seharusnya terjadi 10-15 tahun lagi itu sepertinya dipercepat, ya, dengan adanya disrupsi COVID ini. Artinya penggunaan ICT dalam hal ini akan menjadi semakin vital dan akan menjadi focal point. Dan itu juga ada di dalam pidatonya Pak Jokowi. Ya, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, ketika kita mengekspek bahwa Pak Jokowi nanti akan sedikit menyinggung masalah ICT, dan ternyata memang betul bahwa ICT akan menjadi focal point, dan ini terlihat juga dengan pertumbuhan sektoral kemarin di kuartal kedua, yang mana yang lain terperosok, justru sektor ICT yang sedang meningkat. Bagaimana kemudian juga food estate yang juga tadi disampaikan oleh Pak Jokowi, itu ingin menggunakan penggunaan teknologi digital terbaru untuk kemudian meningkatkan efisiensi, dan ini searah dengan perkembangan dari sektor ICT. Nah, membajak dan memanfaatkan ini juga menarik, karena memang kalau kita lihat misalnya saja dari sisi ekspor kita ke beberapa negara tujuan utama justru meningkat, seperti misalnya ke China, ke Eropa, Amerika Serikat lumayan stabil, ke Jepang stabil, Australia juga naik. Hal ini menandakan apa? Hal ini menandakan bahwa kalau untuk Amerika Serikat, Eropa ini mereka ingin melakukan relokasi, ya, ada relocation factor. Mereka ingin mencari negara-negara alternatif selain China untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Dalam hal ini ASEAN dan Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi Global Production Network, dari Global Solution, ada disrupsi di situ, ya. Sehingga kita sebenarnya sangat bisa memanfaatkan peluang, bagaimana kita bisa masuk di situ, memanfaatkan peluang di COVID-19 ini justru, ya. Bagaimana nanti kita bisa menjadi salah satu penyedia bahan baku untuk kemudian negara-negara maju tersebut. Nah, ini adalah momentum. Berikutnya adalah dengan China juga. China meskipun ya mereka bisa dibilang terhindar dari resesi, ya, sampai saat ini. Bahkan mereka tumbuh, dan ketika mereka tumbuh, tapi mereka punya masalah di sisi industri yang belum optimal. Dan mereka juga kelihatan, ya, kalau kita melihat ekspor bahan baku kita ke China itu meningkat, itu juga sebuah momentum buat kita. Yang selama ini kita tertinggal, ya. Jadi saya tulis dalam buku saya Globalization, Productivity, and Production Network in ASEAN. Kita tertinggal dari teman sejauh di ASEAN. Kita tidak pernah bisa memanfaatkan jaringan partisipasi produksi dalam rantai produksi global. Tapi di era COVID inilah kemudian kita justru terbawa-bawa menjadi bagian dari itu. Gitu. Ini yang bisa disebut sebagai pembajakan COVID, gitu, ya, untuk kepentingan nasional. Sehingga yang perlu diperhatikan ke depan adalah bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi ini, bisa kemudian membuat Indonesia, ya, ini tidak hanya momentum jangka pendek, tetapi kita bisa mempertahankan di jangka menengah dan panjang. Bagaimana kita juga bisa include di jaringan rantai produksi global. Sebagaimana cita-cita dari Pak Jokowi dan cita-cita Indonesia tadi secara umum, bahwa kita ingin menjadi negara maju di 100 tahun Indonesia. Sebenarnya kalau kita bicara secara filosofis, oke, 100 tahun itu kita punya tujuan, escaping from middle income trap, kita menjadi negara maju. Cuman secara teknokratis, secara fondasi, sebenarnya waktu kita tidak sampai tahun 2045, waktu kita jauh lebih singkat lagi, yaitu di tahun 2030. Karena pada saat itu adalah jendela kesempatan hilang, windows of opportunity hilang. Nah,
Untuk mencapai itu, setidaknya kita butuh misalnya tadi pertumbuhan ekonomi yang juga tinggi. Kalau dalam perhitungan kami itu minimal 6,5% sampai tahun 2030 gitu. Nah ini perlu ditopang tadi keterlibatan kita di jaringan produksi global, efisiensi kita dalam ekonomi, yang mana selama ini efisiensi tertinggal juga kalau dilihat dari sisi ICOR, Incremental Capital Output Ratio, kita juga tertinggal dari teman-teman sejawat di ASEAN. Nah ini adalah saatnya kita untuk kemudian menuju efisiensi itu fokus ke ICT. Oke, jadi kalau keterlibatan di global supply chain itu tadi menjadi kunci seharusnya. Ini mungkin yang sederhana dari yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Kalau dari penyelamatan ekonomi, khususnya dari pertumbuhan ekonomi, tadi juga Pak Jokowi sempat menyebutkan mengenai bantuan-bantuan yang sudah diberikan. Apakah saat ini sudah cukup, sudah sesuai, sudah tepatkah untuk bisa setidaknya membangkitkan gairah dari sisi konsumsinya? Saya rasa kalau kita lihat dari tren mobilitas orang, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi sebelum Pak Jokowi memberikan pidato, bahwa kita sudah melihat tren yang lumayan positif ya dari data Facebook, dari data Google Mobility itu sudah lumayan meningkat gitu ya. Dan ini akan sangat bisa menjadi positif kalau misalnya memang stimulus ini bisa segera dicairkan. Nah sementara ini kan kalau kita lihat dari BLT saja baru 48%. Meskipun ini sudah ada peningkatan dari sebelumnya, tetapi ini tentu ini belum cukup gitu ya untuk bisa menopang segala momentum positif. Itu perlu dorongan dari sisi demand yang pertama. Yang kedua juga jangan lupakan dari sisi supply. Nah industri ini juga butuh tumbuh dan kembang, yang mana lentingannya akan sebenarnya jauh lebih signifikan dibandingkan dorongan dari sisi demand. Maka kalau berbicara ini, maka stimulus untuk korporasi itu juga segera dicairkan. Yang kalau kemarin masih sekitar di bawah 1% lah, atau bahkan masih 0, sekian persen gitu. Nah ini perlu dipercepat gitu ya, bagaimana supaya kita bisa betul-betul keluar dari resesi dan bisa kemudian memanfaatkan momentum tadi. Ini juga sebenarnya yang menjadi poin yang sempat membuat Pak Jokowi menegur kabinetnya mengenai penyerapan dari anggaran-anggaran yang sudah dipersiapkan, khususnya untuk sebagai stimulus bagi khususnya perusahaan-perusahaan UMKM di masa pandemi COVID ini. Nah, menjelang nanti pembacaan nota keuangan pukul 2 siang, ini kan akan terlihat kira-kira sesuai dengan di manakah uang pemerintah ditaruh, itu akan membuat kita bisa melihat, oh inilah yang menjadi fokus ataupun kinerja besar pemerintah nantinya untuk setahun ke depan. Untuk Anda sendiri, Mas Fitra, anggaran-anggaran di pos-pos mana yang akan menjadi perhatian Anda sehingga bisa membaca kemana pergerakan pemerintah untuk 1 tahun ke depan? Saya rasa anggaran untuk pos kesehatan ini akan menjadi sangat krusial karena biar bagaimanapun tadi juga juga sempat disebutkan oleh Pak Fajrul dan juga tadi sempat di-mention juga oleh Pak Jokowi bahwa kesehatan ini menjadi vital, menjadi penentu skenario kita bisa escape atau enggak dari pandemi dan dari resesi gitu. Ini menjadi salah satu focal point. Dan yang tentu berikutnya adalah saya ingin melihat bahwa anggarannya akan jauh lebih ekspansif, expansionary ketimbang sebelumnya. Karena ini yang kita butuhkan. Defisit yang melebar nggak masalah, karena itu juga sudah diafirmasi oleh Perpu 1 2020 dan menjadi Undang-Undang 2 2020 tadi. Intinya adalah bagaimana kita melihat pemerintah akan lebih ekspansif ya dari sisi kebijakan fiskalnya, dan lebih kalau kita bicara sektor ya sektor kesehatan, sektor pertanian dan sektor ICT ini menjadi narah hubung kita ke depan ya untuk bisa escaping from recession. Terus yang juga berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah realisasinya. Nah ini harus ada evaluasi di sana ya, dari pembacaan nota keuangan itu harus ada evaluasi di situ. Kenapa masalahnya dan bagaimana cara untuk kemudian mengantisipasi dan kemudian solusi dari itu apa gitu. Karena kemarin kita lihat di kuartal kedua alih-alih tumbuh positif, government spending justru turun jadi minus 6,9%. Ini kan suatu hal yang sebenarnya agak concerning, dan itu yang tadi saya sebut kenapa Pak Jokowi marah-marah ya, karena memang realisasi sangat terbatas di lapangan. Nah ini dalam pidatonya Pak Jokowi sebenarnya sudah kasih beberapa hint. Bagaimana kemudian ini sekarang kita menjadi lebih efisien, kita menjadi seharusnya pola kerjanya menjadi lebih mudah ya di saat-saat seperti ini ya, dan eksekusi anggarannya seharusnya juga mulai dipercepat gitu, karena itu kuncinya. Anggaran yang bagus adalah anggaran yang dicairkan gitu ya. Rencana satu hal, tetapi pencairannya adalah hal yang lain. Bahkan 60% atau 70% dari kalau misalnya anggaran sudah disiarkan gitu, itu 70% masalah sudah selesai gitu. Oke, itu mungkin poin di mana Pak Jokowi mengatakan kita harus mengubah etos dan cara kerja kita.
terutama terkait dengan itu tadi bahwa kita sudah dipercepat nih sistem kerja kita mau tidak mau harus mengikuti apa yang seharusnya mungkin kita kerjakan 10 tahun dari sekarang, tapi sudah harus kita terapkan di saat ini karena adanya pandemi. Mas Fitra, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami dalam acara laporan khusus ini. Nanti kita akan ikuti juga, saudara, bagaimana nota keuangan yang akan disampaikan pada pukul 2 siang nanti. Kami akan hadirkan sebelumnya bahkan untuk Anda, jadi Anda bisa ikuti pembacaan nota keuangan di Kompas TV. Kita tutup dulu laporan khusus pidato kenegaraan Presiden RI. Saya Timothy Marbun, sampai jumpa.